Ibu bapak saudara, tema yang saya bawakan berdasarkan Efesus 4 ayat 11 dan 12 ini adalah bagian pertama dari rangkaian pewartaan firman dalam kebaktian penahbisan ini. Artinya apa yang saya sampaikan nanti akan dilanjutkan dan mencapai puncaknya dalam khotbah sulung Bapak Pendeta Anang Sumanto nanti. Ibu bapak saudara, di hari-hari menjelang penahbisan Pak Anang, saya teringat akan salah satu lakon dalam cerita wayang, yaitu lakon Gatotkaca Winisuda. Tentu ibu bapak saudara tidak begitu asing dengan ceritanya, yaitu bagaimana seorang Gatotkaca, ksatria Pringgondani, akhirnya dinobatkan sebagai raja muda Pringgondani. Dan itu terjadi lewat pergumulan yang sangat hebat. Karena kita tahu bahwa naik tahtanya Gatotkaca itu tidak lepas dari reaksi keras dari pamannya, yaitu Brojodento. Kita tahu ceritanya, betapa Brojodento itu dihasut oleh Patih Sengkuni dan Begawan Druno, yang sebetulnya berhak atas tahta Pringgondani bukan Gatotkaca, putra dari Mbak Yunu Arimbi, tetapi kamu sebagai anak laki-laki tertua. Dan jangan lupa, bapaknya Gatotkaca itu yang telah membunuh kakak kalian, kakak sulung kalian, ibu bapak saudara, Prabu Arimba. Dihasut, diaduk sedemikian rupa, akhirnya Brojodento itu ngeluruk ke Pringgondani, menyatakan tidak setuju atas penobatan Gatotkaca dan mengklaim dirinya lah yang cocok menjadi raja Pringgondani. Kita tahu kisah selanjutnya, terjadi pertempuran yang sangat dahsyat yang memang dimenangkan oleh Raden Gatotkaca. Ibu bapak saudara, cerita ini menjadi permenungan saya ketika menginsyafi betapa tidak mudah, berliku-liku, penuh perjuangan perjalanan sahabat saya Pak Anang untuk tiba di hari ini. Dan saya percaya Tuhan bekerja dengan caranya. Tuhan bekerja di dalam dan melalui jemaatnya, baik di Pundong maupun di Jogja. Tuhan bekerja. Dan hari ini sebentar lagi kita menjadi saksi penahbisan beliau sebagai pendeta. Sebuah jabatan yang diraih lewat pelayanan yang tekun, lewat perjuangan yang luar biasa, lewat cucuran air mata dalam doa dan upaya. Saya tergoda untuk nyanyi Pak Anang, Roma Irama, perjuangan dan doa, tapi kapan-kapan saja. Ibu bapak saudara. Nah, sekarang kita melihat Efesus pasal 4 ayat 11 dan 12. Ada beberapa hal menarik yang ingin saya sampaikan kepada ibu bapak saudara dalam kedua ayat ini. Yang pertama, mari kita perhatikan ungkapan-ungkapan yang digunakan berkenaan dengan jabatan-jabatan di sana. Disebutkan ialah, dalam konteks ini adalah Kristus sendiri
Kita bisa mundur beberapa ayat ke belakang. Dan Kristuslah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Tentu dalam rangka surat Efesus kita dapat menyetujui bahwa rasul-rasul dan nabi-nabi adalah jabatan-jabatan gerejawi yang meletakkan dasar gereja. Bisa kita baca dalam Efesus 2 ayat 20. Gereja yang dibangun di atas dasar rasul-rasul dan nabi-nabi dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Berarti kita tidak bisa mengharapkan saat ini adanya rasul-rasul dan nabi-nabi. Mengapa? Mereka adalah peletak dasar gereja. Peletak dasar gereja universal kalau kita mengikuti teologi surat Efesus. Orang bilang ini merupakan jabatan Ain Malih. Apa itu Ain Malih? Satu kali saja untuk selamanya. Berarti hari ini kita tidak menahbiskan Pak Anang menjadi rasul, tidak menahbiskan beliau menjadi nabi. Rasul dan nabi meletakkan dasar gereja yang nanti secara teologis kita imani itu terdokumentasi dalam kitab suci Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Dan berdasarkan kitab suci itulah kita mengajar, kita memberitakan firman, kita melayani. Tapi mari kita lanjutkan, ada jabatan-jabatan berikutnya. Disebut juga baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Konstruksi kalimatnya menarik, terbayang dalam terjemahan kita. Baik maupun dan. Dan saya dapat membayangkan tim penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia mencoba untuk mengekspresikan dengan cara yang ada maksud dari penulis surat Efesus ini. Pak, maksudnya apa? Kok sepertinya berbelit-belit begini, ibu bapak saudara. Untuk rasul, untuk nabi didahului dengan kata sandang. Hoi apostoloi, hoi profetai. Begitu juga untuk pemberita-pemberita Injil dan gembala-gembala. Tapi tidak untuk pengajar-pengajar. Itu mengindikasikan sesuai dengan aturan yang saya tahu ibu bapak saudara dalam tata bahasa Yunani. Ayat ini mestinya dibaca pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala yang adalah juga pengajar-pengajar. Jadi keberadaan atau ketidakberadaan kata sandang penting. Kristus memberikan kepada gereja di sepanjang zaman setelah para rasul dan nabi, para pemberita Injil dan para gembala. Dan para gembala punya fungsi juga sebagai pengajar-pengajar. Pak Anang ditahbiskan ke dalam jabatan pendeta sebagai gembala. Pak Anang juga mengemban tugas untuk mengajar, menggembalakan jemaat, mengajar jemaat, menggembalakan kawanan domba Allah, dan mengajar umat Allah. Mengajarkan firman Tuhan, menggembalakan seturut dengan firman Tuhan. Ini yang pertama. Nanti kita sudah dapat membayangkan, idealnya nampaknya dalam gereja ada pemberita-pemberita Injil, ada gembala-gembala yang adalah juga pengajar-pengajar.
pemberita-pemberita Injil, utusan-utusan gereja untuk merintis persekutuan, mengembangkannya menjadi pos, membangunnya menjadi cabang atau bakal jemaat, dan kelak menjadi gereja dewasa yang baru. Tapi di sini kita bicara tentang gembala yang adalah pengajar. Ini yang pertama. Puji Tuhan, Jogja, Pundong, Jogja ada gembala, Pundong ada gembala. Tapi sekarang kita lihat yang kedua, Ibu Bapak Saudara. Untuk apa mereka itu? Ayat yang ke-12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Tentu yang dimaksud adalah mereka yang terhisab, atau mereka yang terbilang, mereka yang termasuk dalam jemaat atau gereja. Disebut orang-orang kudus karena dikuduskan oleh Kristus melalui Roh-Nya, menerima Yesus Kristus, percaya kepada Dia, menjadi pengikutnya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam dirinya, dikuduskan. Orang-orang kudus. Nah, orang-orang kudus ini rupanya perlu diperlengkapi. Jadi bukan sesudah diselamatkan tidak ngapa-ngapain, tidak berbuat apa-apa, tenguk-tenguk saja. Tidak, diperlengkapi bagi pekerjaan pelayanan, atau diperlengkapi untuk melayani, atau untuk ikut serta dalam pelayanan. Dan pelayanan itu adalah suatu kerja atau karya. Tapi untuk apa kita melayani? Bukan sekedar untuk menyibukkan diri, mumpung masih punya waktu kosong, atau untuk mengisi hari demi hari dari minggu sampai minggu berikutnya. Terus seperti itu kita menyibukkan diri dengan aktivitas gerejawi. Kita melayani dalam rangka membangun tubuh Kristus. Dahsyat sekali, Ibu Bapak Saudara. Membangun tubuh Kristus. Padahal kalau kita membaca dari Efesus 1 ayat yang ke-20, ayat 21, ayat 22, seterusnya. Tubuh Kristus itu adalah tanda kehadiran Kristus di dalam dunia. Kristus, sebagaimana berulang-ulang kali kita nyatakan dalam pengakuan iman rasuli, telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Secara ragawi, dia tidak ada di dunia lagi. Secara jasmania, Yesus tidak ada di dunia. Duduk di sebelah kanan Allah, Bapa. Ungkapan bahwa dia memerintah dari surga. Tetapi Kristus tak mau hadir di tengah-tengah dunia ini. Bacalah misalnya Efesus pasal 2 ayat yang ke-17. Dia tetap ingin menyalami dunia. Menyalami dunia dengan damai sejahtera. Efesus 2 ayat 17. Dia yang di sorga ingin menyalami dunia dengan damai sejahtera. Kita membaca lagi dalam Efesus 3 ayat 10. Dia ingin ada yang memberitakan kemenangannya atas kuasa-kuasa, atas struktur-struktur, sistem-sistem yang menindas manusia. Dan bacalah Efesus pasal 6 ayat 20. Dia tetap ingin Injil perdamaian diberitakan ke seluruh dunia. Tapi bagaimana ia melakukannya? Melalui tubuhnya. Dia mau ada yang hadir, merepresentasikan, mewakili di tengah-tengah dunia, untuk menyampaikan salam, menyalami umat manusia, untuk menyatakan Kristus sudah mengalahkan kuasa-kuasa yang menindas manusia, dan untuk mengabarkan Injil perdamaian ke seluruh dunia.
Itulah gereja yang sering kita sebut eklesia, jemaat. Nah, kita melayani untuk membangun eklesia tersebut, jemaat tersebut, tubuh Kristus tersebut, supaya betul-betul dapat berfungsi, Ibu Bapak Saudara. Alat Kristus menyalami dunia ini dengan damai sejahtera. Alat Kristus menyatakan, memproklamirkan bahwa di dalam Kristus kuasa-kuasa yang menindas manusia sudah dikalahkan. Dan untuk memasyurkan Injil perdamaian ke seluruh dunia. Pak, apa hubungannya dengan penahbisan Pak Anang? Jangan lupa, Pak Anang ditahbiskan ke dalam jabatan pendeta. Beliau menjadi gembala sekaligus pengajar. Tujuannya memperlengkapi jemaat GKMI Pundong untuk melayani dan membangun GKMI Pundong ini sebagai tubuh Kristus, untuk dapat melanjutkan salam Kristus kepada dunia. Kristus akan titip salam kepada kita untuk dunia. Titip salam kepada jemaat GKMI Pundong untuk disampaikan kepada dunia, untuk memproklamirkan bahwa orang-orang di dalam Kristus, orang-orang percaya GKMI Pundong sudah dibebaskan dari kuasa-kuasa yang menindas, yang mendiskriminasi, yang mengkotak-kotakan, yang meminggirkan seorang dengan yang lain. Dan untuk memasyurkan Injil perdamaian. Tugas Pak Anang adalah memperlengkapi. Nah, kalau Pak Anang dalam hari-hari setelah beliau dinyatakan atau direkomendasi untuk dipendetakan oleh tim perempuan sinode, berbincang, mengungkapkan atau sharing tentang pergumulan dan visinya, muncullah apa yang ia sebut sebagai gereja yang kudus, mandiri, dan Injili. Betapa beliau merindukan GKMI Yogyakarta Cabang Pundong menjadi sebuah gereja yang kudus, yang dikuduskan oleh Kristus di tengah-tengah masyarakat. Bukan untuk menarik diri dari masyarakat, tapi untuk menjalankan tugas khusus dari Kristus. Menjadi gereja yang mandiri, yang dapat berdiri di atas kaki sendiri, yang dapat to stand on her own feet, dapat berdiri di atas kakinya sendiri. Supaya dengan demikian dapat makin leluasa menjadi gereja yang Injili, committed to the gospel, hidup seturut dengan Injil, memelihara Injil, dan mempersaksikan atau memberitakan Injil. Ibu bapak saudara, sebagaimana saya sampaikan tadi, tugas saya dalam menyampaikan pemberitaan firman ini adalah bagian pertama atau pengantar. Bagaimana selanjutnya, konkretnya, nanti kita akan dengarkan Tuhan berfirman melalui hambanya, Bapak Pendeta Anang Sumanto. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.